Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya kita sudah membahas review chapter 348. Meskipun chapter kemarin cukup singkat, tapi menyimpan beberapa hal yang disembunyikan dan kemungkinan dapat terjadi di masa depan perang antara hero versus villain. Sorry suaraku kayak tercekik, ini lagi pilek soalnya. Dan akan kita mulai bahas dari misteri sang narator yang terjadi di masa depan setelah Deku menjadi pahlawan terbaik. Lalu akan kita bahas upgrade kekuatan Himiko Toga dan lain sebagainya yang akan menjadi poin utama di konten kali ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Misteri sang narator. Selama ini baik di manga maupun anime, kita seringkali mendapati narasi yang dibawakan oleh narator yang mengaku sebagai Deku yang berasal dari masa depan, atau bisa dibilang adalah Deku di versi sudah mencapai cita-citanya sebagai sosok hero terbaik. Alhasil semua yang terjadi di My Hero Academia bisa dibilang adalah kisah flashback dari sosok si pahlawan Deku di masa depan. Namun yang menjadi kejanggalan adalah narator yang berbicara di chapter 348 ini, di mana nampaknya narator yang berbicara kali ini bukanlah Deku, melainkan sosok lain. Sehingga dengan adanya perubahan narator ini akan melahirkan beberapa kemungkinan. Mungkinkah yang menceritakan kisah flashback Deku ini bukanlah Deku seorang? So, sebenarnya jika berbicara soal narator, All For One juga sempat menjadi narator pada salah satu chapter, tepatnya pada saat insiden penghancuran Tartarus, yang mana All For One menjelaskan ke kita para pembaca bahwa ini adalah kisah di mana dia menjadi sang Raja Iblis. Nah, dari narasi yang dibawakan oleh All For One di insiden pasca penghancuran Tartarus akan menimbulkan spekulasi bahwa Deku di masa depan bisa saja melenceng dari apa yang kita tahu selama ini, yakni Deku tidak menjadi hero terbaik. Wow, hal ini semakin diperjelas dengan narator yang muncul di chapter 348 ini, yang dengan jelas mendeskripsikan sosok Deku yang sedang mengalami problematika dalam hidupnya. Nah, diduga narator yang berbicara di chapter kali ini adalah Bakugo, karena Bakugo adalah sosok yang mengetahui latar belakang Deku sebagai pewaris ke-9 One For All dengan lebih detail. Tapi akan menjadi kejanggalan pula bahwa narator di chapter kali ini sepertinya bukan Bakugo, melainkan Ochako. Hal ini disebabkan karena pada salah satu konteks menceritakan bahwa Deku menerima pengungkapan cinta dari Himiko Toga, sementara saksi mata yang melihat kejadian tersebut hanya Ochako seorang. Oke, sepertinya ini semakin keruh. Jadi karena permasalahan narator ini, banyak fans di luar sana yang menganggap bahwa segala yang dilakukan Deku di masa kini, atau maksudnya di storyline perjalanan Deku menuju cita-cita sebagai hero terbaik, akan mempengaruhi realitas narator yang ada di masa depan. Sehingga wajar ketika terjadi pergantian narator di beberapa chapter, itu karena memang pada dasarnya kunci plot cerita ditentukan oleh Deku di masa kini atau di storyline utama. Item support baru Himiko Toga. Sebelumnya, dalam menjalankan aktivitasnya sebagai villain, Himiko Toga dilengkapi dengan beberapa alat penunjang quirk guna untuk memudahkan Himiko Toga mencuri dan mengonsumsi darah lawannya, seperti pisau yang dilengkapi selang dan masker yang memiliki sedotan untuk menghisap sampel darah yang telah dicuri. Nah, setelah perang mulai pecah, nampaknya All For One telah mengupgrade alat penunjang Himiko Toga dengan lebih canggih. Terlihat kini dilengkapi dengan pisau yang memiliki roket pendorong pada buntutnya, sehingga kini Himiko Toga tak perlu mengayunkan lagi beberapa pisaunya hanya untuk mencincang lawan, sebab kini pisaunya memiliki roket pendorong. Lalu ada pula masker penghisap darah yang kini semakin kuat dengan dilapisi selang-selang baja. Tentunya ini dibuat agar Toga dengan maksimal mampu menghisap darah lawannya tanpa takut maskernya hancur oleh serangan lawan. Apalagi dengan situasi perang saat ini, tentunya upgrade tersebut sangat wajar terjadi. Alasan dipilihnya Pulau Okuto. Para petinggi hero nampaknya benar-benar sangat memperhatikan pergerakan Himiko Toga, karena seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya bahwa Himiko Toga adalah villain yang paling diawasi pergerakannya oleh pihak hero, terutama akibat dari insiden yang dilakukan Toga terhadap Kemi, si anak sekolah Shiketsu. Jadi untuk semakin memperkecil pergerakan Himiko Toga, pihak hero merencanakan untuk mengisolasi Toga di suatu pulau yang jaraknya 200 km dari pantai Jepang, dan menurunkan beberapa hero potensial seperti geng Orca, Ochako, dan Soyu untuk mengeksekusi Himiko Toga di Pulau Okuto. Tentunya ini bertujuan agar Himiko Toga tidak menyusup di Yue atau Shiketsu, karena di dua tempat ini menjadi tempat pengungsian bagi sebagian masyarakat Jepang dari serangan para villain. Tapi apakah protokol isolasi ini akan efektif? Nampaknya tidak sepenuhnya efektif, karena kita tahu Toga memiliki sampel darah Twice yang bisa saja Toga aktifkan dan membuat jembatan manusia tak terbatas dengan memakai quirk double milik Twice. Atau kita bisa lihat saat ini Toga berhasil membuat Ochako terluka.
yang bisa saja sampel darahnya dikonsumsi dan Toga mencari Ochako untuk terbang memakai Quirk Zero Gravity lalu menyusul Deku keluar dari Pulau Okuto. Segala kemungkinan untuk membuat Ochako keluar kabur ada banyak sekali, mengingat Toga ini adalah karakter yang mampu menggunakan Quirk orang lain hanya dengan mengonsumsi darah korban. So, jadi itu mungkin saja detail yang bisa kita bahas pada konten kali ini. Singkat banget ya sebenarnya, tapi ya besok akan kita bahas chapter 349. Jadi tungguin coy. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.